ya. Ini mantap kok ya. Assalamualaikum Pak. Bapak. Waalaikumsalam. Saya Ilham. Ibu, Ya. selamat datang ke dalam ujian komprehensif ini. Ibu nanti kita membacakan beberapa ayat suci Al-Quran ya. Ya Pak, Pak yang agak besar Pak, suaranya saya nggak terdengar. Bapak, agak besar Pak. Suara Bapak saya terlalu kecil ya dengarnya Pak. Oh, nggak dengar ya? Iya ya Pak. Kita tunggu sebentar, Bapak Noviar belum connect ini ya. Iya Pak. Bagaimana Pak Noviar? Belum bisa kita mulai Pak? Boleh. Oke. Baik, selamat datang Ibu Austria Kizan. Jadi Ibu nanti minta kami dibacakan surat An-Nas ya sampai ya, selesai. Ya. Kemudian surat An-Nas. Ya Pak ya. Terus kemudian nanti akan kami tanyakan berkaitan dengan bacaan Ibu. Kemudian juga kami akan minta sebagian dari praktek pembelajaran ya. Kemudian nanti akan ada juga pertanyaan-pertanyaan menyangkut tentang perangkat pembelajaran, etika dan sebagainya. Baik, sekarang silakan Ibu membacakan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, tadi Ibu membacakan Malikin Nas ya. Kenapa panjang, Ma? Kenapa, Pak? Kenapa Ibu bacakan Malikin Nas tadi? Panjang Ma-nya ya. Maaf Pak ya, saya lagi nervous tadi jadi nggak bisa. Bisa saya ulang Pak? Nggak usah. Bagaimana seharusnya membaca Ma tersebut? Gimana panjang Pak? Apa enggak? Enggak Pak, enggak panjang. Malikin nas. Apa ya? Saya grogi. Berbeda dengan dalam surat Al-Fatihah ya. Iya ya Pak. Maliki yaumiddin itu lainnya. Iya Pak. Oke, tadi Ibu membacakan nas itu mat apa namanya? Yang di nas ini mat. Mat tabi'i Pak. Mat tabi'i, apa itu mat tabi'i Ibu? Mat asli Pak. An-nas. Mat asli
karena mad asli alif kalau bertemu dengan misalnya huruf sa. ketika mad asli kemudian dia wakaf, bagaimana hukumnya? Apakah masih tetap mad asli atau sudah berubah? Sama asli, Pak. Lalu kita sudah berhenti, sudah wakaf ya. Malikin nas. Apakah itu masih mad asli atau berubah madnya? Masih ma asli, Pak. Sebenarnya itu sudah berubah Bu ya. Sudah menjadi mad arid bisukun ya. Oh iya, Pak, karena sudah kita berhenti, Pak ya. Iya, dia sudah berhenti ya. Bisa Ibu jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Kalau secara bahasa apa itu Al-Quran? Secara bahasa dan dengan secara istilah, Pak ya. Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Pak, kalau secara bahasa dari yaitu Al-Quran diartikan sebagai kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam, Pak, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu lebih kepada makna istilah Bu ya. Kalau secara bahasa Al-Quran berasal dari kata apa? Gimana, Pak? Saya kurang dengar. Kalau secara bahasa Al-Quran itu berasal dari kata apa? Qara'a. Qara'a. Iya, Terus Pak. Yaqra'u. yaqra'u. Iya. Quran yang bermakna bacaannya sebagai kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Pak. Menurut bahasa hadis. Kalau hadis apa itu? Kenapa, Pak? Saya kurang Hadis dengar, apa Pak. itu hadis? Hadis. Perkataan Nabi, Pak. Secara istilah apa? Istilah segala yang dari Nabi Muhammad SAW, baik merupakan perbuatan, perkataan, takrir mau al-if'al Nabi, Pak. Oke, baik. Sekarang coba Ibu praktekkan cara menutup pembelajaran. Cara penutup Kegiatan pelajaran. apa saja yang dilakukan dalam menutup pembelajaran? Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita sudah belajar, misalkan Pak, saya mengajar tentang izhar ya Pak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah selesai belajar tentang huruf hukum bacaan tajwid izhar. Baiklah, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan mengulangi lagi pelajaran yang sudah kita belajar lagi. Anak-anak semuanya, Ibu akan menanyakan, ada berapa huruf izhar itu? Ya, baik, bagus semuanya, benar. Demikianlah. Semoga anak-anak Ibu apa yang kita pelajari tadi dapat dibelajarkan di rumah dan dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu dalam membaca Al-Qur'annya. Semoga Allah apa yang kita belajarkan hari ini semoga bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar. Dan jangan lupa minta orang tua selalu mendampingi anak-anak Ibu dalam belajar. Kemudian lagi untuk pertemuan kedepannya kita akan belajar tentang IKFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Silakan sekarang dilanjutkan oleh Pak Mufiar. Silakan Pak Mufiar. Moodnya dihidupkan Pak Mufiar. Oh ya, oke. Ini Bu Ostria. Ya Pak. Bu Ostria dari mana Bu Ostria? Dari mana? Saya dari Aceh Utara Pak. Dari Min 15 Aceh Utara Pak. Min 15 Aceh Utara. Oke. Siapa kepalanya?
Rusdi, Pak. Bapak Rusdi. Pak Rusdi, oke. Bu Austria, coba ditampilkan RPP. RPP apa modul? Modul, Pak. Yang disiapkan untuk PPL apa? Yang Modul, Pak. disiapkan untuk PPL apa? Modul. Modul, Pak. Karena aku Itu mau, modul itu dibuat untuk PPL ya. iya, Pak. Sekalian Oke, coba terus. ditampilkan. Ya, silakan ditampilkan sebentar. Maksudnya saya tampilkan Di-share sebentar. share. Ya, ya, ditampilkan di laptopnya. Tunggu sebentar, Pak ya. Lagi saya cari. Satu. Bisa, Bu? Bisa, Pak. Lagi nih, Pak. Agak lelet, Pak, laptop saya, Pak. Bapak? Ya, ya, ya. Ya, Pak. Tunggu, Sudah tunggu. ya? Tunggu, tunggu, Pak. Belum keluar, Pak. Lagi loading. Sudah, Pak. Oke, sudah coba. Kan tidak nampak. Ini baru. Sudah, Pak. Udah nampak, Pak? Oke. Oke, sudah. LK 9B ya. Modul aja tema hukum bacaan izhar. Profil. Coba naikkan, Bu. Profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin ya. Bapak P5 PPR 2. Oke, ini di PP apa itu? PPRA ya. P5 PPRA ya ada. Ya, Pak. Ya. Profil Pancasila yang ingin dicapai satu beriman. Pada Allah. Kemudian kedua berkebinekaan. Itu bentuknya kalau berkebinekaan itu berarti melatih siswa untuk tidak ini kenapa nih di Pensiun apa nih? mouse-nya diklik aja ke sembarang biar hilang tuh. Oh iya, ya, Nggak Pak. usah full screen dah gitu aja. Ya, 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 Pak. Oke, kemudian ada mandiri ya. Mandiri dengan cara sadar diri tidak bergantungan teman kegiatan pembelajaran. Kemudian kreatif. Nah, ini profil ini di mana diambil, Bu? Profil di kurikulum Merdeka, Ketika Pak. menyusun di Ya, mana? iya di kurikulum Merdeka di P5 aspek posisi dari Oh, di sana pembelajaran diri. di sana diambil sebenarnya. Iya, P5 P2 Oke, RA. kemudian Karena modul, Pak, kan berbasis kurikulum di Merdeka, sana kan sudah lengkap RPP-nya. Kalau RPP kan belum lengkap. di bawahnya ada sarana. Al-Quran, buku paket, Pak, Hah? sarana prasarana ya. Naik, Bu, ke bawah ya. Terus, oke, udah sebentar dulu. Di target peserta didik. Peserta didik dan peserta didik mencerna, memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. High thinking order. Kalau bagaimana dimaksud dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi di sini, Bu?
Iya, kita membuat soal-soal yang host, Pak. Membuat soal-soal yang memacu pikiran anak-anak untuk berpikir. Oh, itu. Jadi anak-anak dipikir untuk berpikir ya, atau dimotivasi untuk Iya, iya, berpikir iya, kritis ya, gitu ya. iya. Oke, coba ke bawahnya ada TP. Tujuan TP itu di mana diambil? TP di CP, Pak. Tujuan pembelajaran. Di CP. Tujuan yang akan Hmm. tujuan pembelajaran yang akan kita capai, Pak. Itu di mana diambil? Dilihatnya di mana? Pedomannya di mana tuh? Atau Pedoman memang disusun sendiri oleh? Hah? di acuannya, Pak. Oh, sudah ada acuan. Jadi guru Ya, sekarang nggak terlalu ribet ya, tinggal lihat di situ lalu ya, diprakteknya. Pak. Oke, di B nya Kriteria itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, pertama peserta didik dapat menjelaskan, arti bacaan ini. menyebutkan, menunjukkan, menjelaskan. Kalau ini kan Al-Quran hadis, kalau KKTP-nya saya itu sudah lengkap tuh. Menjelaskan arti bacaan, menyebutkan huruf idhar, Bacaan izhar. menunjukkan contoh itu maksudnya apa? Contoh, misalkan Hah? bacaan izhar, Membaca maksudnya, ya, membaca. mampu Misalkan, membaca. Ah. ya, misalkan Pak Min, akhi, Menunjukkan contoh itu, menunjukkan contoh nun mati bertemu dengan oh, huruf membaca, apa. misalnya dia. Ya, bisa Hmm. dia sudah bisa menentukan yang mana huruf Oke. izhar, huruf-huruf izharnya, Pak. Contoh bacaan izhar. Hmm. Oke, kriteria KKTP ini juga tinggal dilihat aja ya, sudah ada di sana atau memang Tidak, Pak. dibuat Bukan, oleh guru? iya, dibuat oleh guru, Pak. Kriterianya apa saja, Dibuat misalkan oleh guru. menjelaskan tentang materi apa yang kita. Menjelaskan, menyebutkan, hmm, menjelaskan alasan. Ini maksudnya apa nih? Gimana, Pak? Peserta didik dapat menjelaskan alasan sebuah lafaz. Yang empatnya itu maksudnya apa itu? Yang mana, Pak? Ya, ini peserta Yang didik dapat menjelaskan KKTP nomor alasan 4. sebuah lafal. Misalkan bacaan min, akhi, Maksud maksudnya enggak maksudnya apa itu? alasannya gini maksud saya, Pak. Misalkan sudah memberikan contoh. Alasannya misalkan nun mati bertemu dengan huruf apa? Misalkan dengan huruf alif. Nun mati bertemu dengan huruf H. Ya, gitu. Ya, Masalah dapat Pak saya buat menjelaskan. Ya, dapat kalau menjelaskan. di atas menjelaskan juga itu. Ini bukan Nomor satu ini menjelaskan. maksudnya menjelaskan secara bahasa izhar itu apa, secara istilah Hmm. arti izhar itu apa. Hmm. Kalau ini menjelaskan alasan sebuah lafaz ayat yang dibaca idhar ya. Nah, iya ya, setelah dibaca anak-anak tahu oh nun mati bertemu dengan huruf ataupun nun mati dengan huruf ya yang termasuk dalam huruf izhar. Sama itu dengan yang nomor satu. Gimana, Pak? Tidak ya, tidak sama ya Iya, dengan nomor tidak. satu ya. Iya, ya ini yang nomor satu pengertiannya, yang nomor dua sudah tahu membedakan mana contoh izhar dan dengan hukum tajwidnya sudah tahu huruf-hurufnya dan menentukan contohnya, Pak. Oke Bu, oke coba ke bawah lagi Bu. Terus ke soal. Ada contoh soal di sini. Contoh soal Kegiatan-kegiatan inti terus. Oh, dievaluasi. Itu apa tuh? Terus atas lagi. Pengayaan terus oh, di asesmen. hmm, Asesmen itu apa maksudnya itu? Apa beda asesmen dengan penilaian dan evaluasi?
Asesmen sama apa Pak? Penilaian dan evaluasi. Kalau asesmen, langkah-langkah pencarian tentang kemampuan dan hambatan yang dialami oleh peserta didik, Pak. Itu asesmennya. Ya, Asesmen itu ini kan ada 3. Ada asesmen Pak. diagnostik. Itu maksudnya apa? Diagnostik, Pak, mengajukan pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran tanya jawab sebagai tindak lanjut. Kita Sebelum pembelajaran. sebelum Apa beda pembelajaran, dengan sebelum apa beda dengan persepsi? eh, kalau persepsi, Pak, dalam pembelajaran, Kalau apa? persepsi persepsi, Pak, sesudah pembelajaran. Kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pelajaran dimulai, itu namanya kalau di asesmen itu asesmen diagnostik namanya ya. Ya. Guna asesmen itu untuk apa? Guna asesmen untuk bisa menilai hasil pelajaran materi yang telah kita ajarkan. Setelah apa sebelum? Asesmen sebelum, Pak, sejauh mana peserta didik sudah tahu materi yang telah kita ajarkan. Oh Pencarian itu. tentang kemampuan dan kemampuan siswa. Serta didik ya. Ya, Pak. Coba ke bawah lagi. Ibu pernah dengar istilah TPEC? Tipek, Hmm, tipek. Belum, Pak. belum. Apa juga nih? Di tempat sekolah saya, Pak, belum diberlakukan kumur, Pak. Oh gitu. Ya, Nah, Pak. selama ibu ikut pelatihan ini sudah terbayang TPEC itu apa? Apa yang diinginkan dari TPEC itu? Teknologikal, pedagogik itu apa yang diinginkan dari situ selama ibu? Maksudnya apa, Pak? Tipek. T P A C TPAC. Tipak. T P A A C. C K. Oke Bu, sudah kita lewat aja ke ini sedikit. Saya ingin tanya tentang PTK ya, PTK. Ibu pernah buat PTK? PTK penelitian tindak kelas. Pernah, Pak, saya sudah mencobanya, Pak. Tindakan pernah, pernah. Saya sudah mencobanya kali ini, Tapi Pak. baru gini, oke, kalau kita mau membuat proposal PTK, apa yang harus ada dalam proposal itu? Langkah-langkahnya, Pak. Mm-mm. PTK, langkah-langkahnya menyusun teori, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis, kemudian membuat kesimpulan dan mempublikasikan hasil, Pak. Proposal ya, itu udah penelitiannya ya. Langkah-langkah, O- Oke Bu, berarti Ibu sudah pernah ya lakukan penelitian PTK ya? ya, ini Pak baru pernah waktu di Kumar ini saya. Baru pernah. Oke lah baiklah, karena waktunya juga. Tapi Ibu selama ikut PPG ini ada ilmu yang baru yang diperoleh selama sangat mengikuti ini ya. Ya, sangat-sangat, Pak. Sangat-sangat saya mempunyai ilmu, Pak. Memacu saya untuk bisa mengembangkan diri, Pak. Baik. Ini karena waktu terbatas Pak Helmi. Halo Pak Helmi. Ibu sudah berapa lama mengajar? Saya dari 2006, Pak, menjadi kelas. 2006 ya. Ya, Pak. Guru PNS.
Bukan Pak, saya masih honor Pak. Masih honor. Ya. Ya, oke lah. Saya kemarin Pak mengikuti P3K karena lagi musibah ibu saya minta. Oke, baik-baik. Baik, Pak Helmi mana? Pak Helmi. Ya, bagaimana Untuk Pak? sementara Bu Austria kita padai karena waktu ini. Ya, Baik, Pak Helmi, saya kembalikan Pak Helmi. nah, terima kasih Bapak Nufia yang telah menanyakan kepada metode perangkap pembelajaran. Oke, Ibu Austria, selamat ya, antum sudah selesai. Mudah-mudahan ini sudah merasa tenang, aman ya. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan Bapak-bapak. Ya, nanti terus belajar lagi ya, belajar lagi dan lagi untuk Ya, menjadi Pak. guru yang profesional. Baik Pak. Siap Pak, siap. Baik. Ya, silakan dimatikan rekodnya dan kami akan beralih ke mahasiswa yang lainnya. Ya Pak, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak.